Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniatul Mahmudah, NIM E 2019-1140 dari Prodi Perbankan Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan kembali menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI tentang konsep dasar ekonomi Islam. Pertama-tama, saya akan mereview kembali tentang pengertian, perbedaan, sumber hukum, dasar-dasar, dan prinsip ekonomi Islam. Materi pertama, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Kemudian, ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Materi kedua, yaitu perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Pertama, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas, sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kompetisi ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam. Kompetisi ekonomi kapitalis, usahanya bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Ketiga, pengakuan kepemikiran ekonomi Islam itu individu dan umum secara nisbi. Pengakuan kepemikiran ekonomi kapitalis, individu dan secara bebas. Sedangkan ekonomi sosialis tidak mengakui kepemikiran individu dan semua alat produksi milik umum. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi Islam bersifat rohani, jasmani, dan akal, sedangkan kesejahteraan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis bersifat jasmani belaka. Yang kelima, mekanisme pasar ekonomi Islam berjalan menurut maslahah Islam. Mekanisme ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri menurut pemikiran manusia, dan ekonomi sosialis perekonomiannya dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Materi ketiga yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, yang artinya kesepakatan para ulama, dan Al-Qiyas. Materi keempat, dasar-dasar ekonomi Islam. Itu ada 6. 1. Tauhid, keesaan Allah. Kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan. Yang kedua, al-amanah dan al-sidik. Dalam berdagang, kita harus jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah yang artinya keadilan. Yang keempat, al-tawazun, yang artinya keseimbangan. Kita harus seimbang dalam melakukan kepentingan rohani dan kepentingan jasmani. Dan yang terakhir, al-ta'awun, saling tolong-menolong. Materi kelima, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus terbebas dari unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir, yang artinya judi, mengandung unsur gambling. Gharar, yang artinya tipu-menipu, dan riba, tidak boleh ada imbalan lebih atau bunga. Materi keenam yaitu karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam terikat pada akidah, syariat, dan akhlak. Kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifahnya. Larangan maghrib, maisir, gharar, riba, keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebedaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Menurut saya, materi yang sudah dikirimkan oleh dosen saya itu sudah cukup jelas karena dapat dipahami dengan mudah. Demikian review dan tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.